Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Sabdo Palon Noyo Genggong Sang Among Rogo. Siapakah Sabdo Palon dan Noyo Genggong itu? Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah pandito dan penasehat Prabu Brawijaya V, penguasa terakhir yang beragama Hindu dari kerajaan Majapahit di Jawa, memerintah sekitar tahun 1453 sampai 1478. Tidak diketahui apakah tokoh ini benar-benar ada, namun namanya disebut dalam beberapa serat, di antaranya adalah Serat Darmo Gandul, ditulis 1900 Masehi. Serat Darmo Gandul adalah sesuatu kesusastraan Jawa baru berbahasa Jawa Ngoko yang kental dengan misi Nasrani dan adu domba pemerintah Belanda. Isi Serat Darmo Gandul terkesan seolah berusaha membenturkan penghayat kejawen dengan Islam melalui misi Kristen. Tidak jelas siapa penulis kitab ini. Serat Darmo Gandul merupakan kitab kontroversial yang mengambil ide cerita dari Serat Babat Kediri. Meskipun merupakan hasil plagiasi dari Babat Kediri, namun Serat Darmo Gandul tampaknya ditulis berdasarkan motif tertentu, yaitu keberpihakan pengarangnya terhadap pemerintah kolonialisme Belanda dan kecenderungan terhadap keberadaan misi Kristen di tanah Jawa. Unsur Kristen dalam serat ini boleh dikatakan dominan dengan menggunakan simbolisasi wit ketruh dan berbagai cerita yang berasal dari Bible. Dalam serat tersebut disebutkan bahwa Sabdo Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo. Menurut kitab Jongko Sabdo Palon, ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela, kemerosotan moral, dan bencana melanda, bertujuan untuk mengembalikan kegemilangan tanah Jawa, kejayaan agama, dan kejayaan kebudayaan luhur Nusantara yang mulai berangsur surut, terkubur hilang, dan terlupakan. Serat Dharma Wulan dan Serat Blambangan juga mengisahkan tokoh ini. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabdo Palon tersebut. Tokoh Sabdo Palon dihormati di kalangan revivalis Hindu di Jawa serta di kalangan aliran tertentu penghayat kejawen. Patung untuk menghormatinya dapat dijumpai di Candi Cetho, Jawa Tengah. Cetho ini berarti mengerti, jelas, paham. Candi Cetho adalah bangunan sejak zaman prasejarah dengan struktur punden berunda, kemudian direnovasi seiring berubahnya keyakinan masyarakat sekitar, khususnya waktu itu adalah zaman Majapahit. Candi ini adalah tempat Prabu Brawijaya V melakukan penyucian diri dan semedi setelah turun tahta dan melepaskan diri dari duniawi, kepangkatan, derajat, martabat, dan lain-lain. Untuk mandek pandito atau menjadi pandito, Sabdo Palon dan Noyo Genggong bersama pasukan Mojopahit mengantar Prabu Brawijaya ke tempat ini. Sabdo Palon sering dikaitkan dengan satu tokoh lain, Noyo Genggong, sesama penasehat Brawijaya V. Konon, Sabdo Palon dan Noyo Genggong bukanlah nama asli dari sang abdi, melainkan gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Sabdo Palon memiliki dua makna. Sabdo berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran,
dan Palon yang berarti kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Jika disatukan, Sabdo Palon adalah seorang abdi yang memberi nasihat untuk menyuarakan atau menggenggamkan kebenaran. Sementara Noyo Genggong, Noyo berarti Noyoko atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Noyo Genggong adalah seorang abdi atau penasihat raja yang mengingatkan dan menyeru secara berulang-ulang tentang kebenaran. Sebenarnya tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Ada yang berpendapat bahwa keduanya merupakan penggambaran dua pribadi yang berbeda pada satu tokoh. Secara hakikat, nama Sabdo Palon Noyo Genggong adalah simbol dua substansi ajaran yang menyatu, yaitu Hindu dan Buddha. Dalam bait-bait terakhir serat Jangko Joyoboyo, Sabdo Palon juga disebut, yaitu bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Bathara Indra. Berikut isinya: mumpuni sekabihaning laku, nugel tanah Jawa kaping pindho, ngerahke jin setan, kumara, prewangan, para lembut, ke bawah perintah saeka praya kinen, ambantu manungsa Jawa, padha asesati Trisula Weda, landhepe triniji suci, bener, jejeg, jujur, kadherekake Sabdo Palon lan Noyo Genggong. Artinya, menguasai seluruh ajaran atau ilmu memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan, seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Tajamnya Tritunggal, nan suci, benar, lurus, jujur, didampingi Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Ngluruk tanpa bolo, yen menang tan ngasorake liyan. Para kawula padha suka-suka, merga adile pengiran wis teka. Ratune nyembah kawula angganing Trisula Weda, para pandhita hiya padha muja, yaiku momongane kaki Sabdo Palon sing wis adu wirang nanging kondang, genaha kacetha kanthi jiglang, ora ana wong resula kurang, ya iki tandane kalebu wis minggir, centi wektu jejering kalamukti, adayani idering jagat raya padha asung bekti. Artinya, menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain. Rakyat bersukaria karena keadilan yang berkuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, bersenjatakan Trisula Weda. Para pandita juga akan memuja untuk asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasuk segalanya, tampak terang benerang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kalau bendu telah usai, berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya, dan semua menaruh rasa hormat yang tinggi. Selanjutnya, Sabdo Palon lebih dikenal dengan sebutan Mbah Semar atau Punokawan. Mitologi Sabdo Palon titisan Sang Hyang Bathara Ismaya. Mitologi ini sebenarnya memiliki makna bahwa para penguasa yang diasuh atau dimong Sabdo Palon itu merupakan penguasa yang memiliki kedaulatan spiritual, yaitu penguasa yang agung Binothara, penguasa yang dipatuhi oleh seluruh rakyatnya dan disegani oleh penguasa-penguasa negara lain. Cerita yang banyak diyakini oleh para ahli kebatinan atau kejawen, tugas Sabdo Palon terakhir adalah ngemong Prabu Brawijaya di Mojopahit. Lantas Sabdo Palon lebih memilih berpisah dengan momongannya karena Prabu Brawijaya pindah agama dari agama Siwa Buddha, campuran Jawa Hindu Buddha, menjadi Islam
yang datang dari Arab. Dengan begitu, Prabu Brawijaya dianggap telah kehilangan kedaulatan spiritualnya. Sabdopalon memilih mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pamong raja, kemudian bertapa tidur di pusat kawah Gunung Merapi selama 500 tahun. Selama Sabdopalon bertapa itu, tanah Jawa tidak akan memiliki kedaulatan lagi, serta tidak dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Sejak zaman Demak hingga Mataram Islam, para sultan perlu memohon legitimasi kekuasaannya kepada ulama Mekah. Sedang para sultan dari wilayah Sumatera dan Banten serta banyak lagi dari Indonesia Timur memohon legitimasi dari Daulah Ottoman Turki. Kesultanan Aceh sebelum perang melawan Belanda sebenarnya adalah salah satu wilayah Kesultanan Turki. Setelah itu, Jawa dan Nusantara dijajah Belanda, Inggris, dan Jepang. Meskipun dapat dikaji seperti itu, tetapi sebaiknya cerita mitologi Jawa tentang Sabdopalon itu tidak diartikan sebagai penolakan Jawa terhadap Islam, karena tidak ada ceritanya peradaban dan kebudayaan Jawa menolak masuknya paham agama apapun dari luar. Bahkan orang-orang Jawa semenjak zaman purba animisme dinamisme, zaman kapitayan kejawen, era Hindu Buddha hingga zaman Islam berkembang dapat mendukung ajaran dari luar dengan adanya akulturasi dan asimilasi budaya, sehingga agama-agama yang masuk itu mencapai keemasannya di tanah Jawa. Tuntunan Jawa tentang penyembahan pribadi kepada Yang Maha Kuasa dibebaskan, terserah kepada pilihan sesuai dengan keyakinan yang dianut pribadi masing-masing. Mau menyembah dengan cara agama dan keyakinan apa saja tidak akan menjadi masalah, asal tidak melanggar hukum serta nilai-nilai moral luhur yang berlaku di masyarakat Jawa. Paham dasar yang harus dilaksanakan setiap manusia adalah ketika hidup bermasyarakat, bergaul dengan semua eksistensi makhluk ciptaan Tuhan, yaitu haruslah tetap dengan berdasarkan prinsip keselarasan, keharmonisan, kerukunan, dan perdamaian. Cerita Sabdopalon itu apabila benar-benar diresapi dengan sungguh-sungguh menggambarkan krisis kepercayaan kepada Prabu Brawijaya dalam mengelola kedaulatan yang digenggamnya. Sebab Prabu Brawijaya yang berkedudukan sebagai maharaja lupa melaksanakan amanah kedaulatannya dengan benar. Prabu Brawijaya terakhir memiliki selir yang banyak sekali, maka anaknya juga sangat banyak. Semua anak-anak itu lalu diberi kedudukan untuk mengurus pemerintahan negara Majapahit. Pemimpin negara tidak mampu mengelola negara dengan bijak, menyebabkan pemimpin kehilangan kewibawaan di mata rakyat. Oleh sebab itu, rakyat Majapahit mengalami krisis kepercayaan dan pemberontakan. Negara besar itu menjadi ringkih. Akhirnya, ketika para bupati pesisir membantu Demak berperang dengan Majapahit, rakyat Majapahit tidak ikut membela dan tidak ikut mempertahankannya. Sekian dari kami. Mudah-mudahan cerita ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama hikmah yang tersirat dari wasiat-wasiat nenek moyang kita, para leluhur Nusantara, menjadi harapan kita bersama. Di tengah keadaan negeri yang krisis kepercayaan ini, akan datang cahaya terang di hadapan kita. Demikianlah sekelumit ulasan tentang Sabdopalon Noyoginggong, Sang Among Rogo. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.